Demo besar yang berujung kerusuhan pecah dalam 2 hari pada Senin 25 Agustus dan Kamis 28 Agustus 2025. Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan secara serentak dengan titik konsentrasi massa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gelombang aksi massa yang terus berdatangan sejak pagi makin tak terbendung hingga jelang petang hari. Puncaknya pada Kamis malam, pecah kerusuhan besar yang menewaskan seorang ojek online bernama Afan Kurniawan. Ia meninggal dunia setelah dilindas kendaraan rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat. Pecahnya demonstrasi besar-besaran ini dipicu kemuakan publik terhadap tingkah pola para anggota dewan saat berjoget ria mengikuti iringan lagu daerah, Sajojo dan Famire di sesi penutupan sidang yang dihelat pada Jumat, 15 Agustus 2025. Terlebih joget para anggota dewan itu didasarkan pada rasa senang mereka atas kado istimewa dari pemerintah. Pada penutupan sidang itu mereka mendapat keistimewaan dengan kenaikan pendapatan. Sejumlah tunjangan naik, bahkan ada tunjangan baru berupa tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Bahkan, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyatakan, tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah itu masih kurang untuk membiayai kos dengan asumsi harga 3 juta rupiah per hari. Yang pasti, jika ditotal, pendapatan dari gaji dan tunjangan ini mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Rakyat kecewa lantaran aksi joget-joget itu dilakukan di tengah kondisi ekonomi sulit yang dihadapi rakyat hari ini. Rakyat tengah terbebani kesulitan ekonomi, tapi justru anggota DPR mendapat keistimewaan dengan kenaikan pendapatan. Sejak itu, aksi turun ke jalan tak terbendung. Kalau bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ribuan buruh yang tergabung dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta, mengaku sakit hati mengetahui besaran pendapatan anggota legislatif jauh lebih besar dari rata-rata pendapatan mereka sebagai pekerja. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut saat ini rata-rata gaji buruh secara nasional hanya sekitar 3 juta rupiah per bulan. Dalam hal ini besaran gaji buruh terbesar sekitar 5 jutaan rupiah per bulan, bagi mereka yang bekerja di sekitar Jakarta dan Bekasi. Sementara itu, setiap anggota DPR bisa membawa pulang sekitar 104 juta rupiah per bulan. Angka itu sudah termasuk perkiraan seluruh tunjangan yang anggota legislatif terima, termasuk tunjangan sewa perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan yang tengah jadi sorotan. Jika dibandingkan upah rata-rata buruh di Indonesia yang hanya sekitar 3 juta rupiah per bulan dengan besaran pendapatan anggota DPR sebesar 104 juta rupiah per bulan, saya menyebut sebesar-besaran itu mereka bisa 35 juta rupiah. Inilah yang kemudian membuat berusaha. Belum lagi, menurutnya untuk meminta kenaikan upah minimal sebesar 200 ribu rupiah per bulan saja mereka perlu melakukan aksi unjuk rasa hingga berhari-hari. Sementara anggota DPR yang sedari awal sudah dapat upah besar, masih mendapatkan tambahan tunjangan.
fire as the police responded with tear gas and water cannons. A desperate attempt to calm the unrest. Then came the moment that shocked the nation. An armoured police vehicle like this one plowed into a 21-year-old delivery driver, Afan Kurniawan, killing him. He wasn't even part of the demonstration, just when he was hit and run over. This is his funeral. Jakartans mourning not just a young man, but a tragedy that has deepened the unrest. Investigation. Gasping for air from tear gas, paramedics are rushing to get this protester in Jakarta some oxygen. The average Indonesian minimum wage. In Jakarta, one young man's death has become the symbol of a nation's fury. Especially young Indonesians let out what they feel is simmering anger and simmering tensions about the state of the economy, what they see as perceived inequality between, say, the entitlements that members of parliament receive and how they live, the cost of living that they experience every day, and the poverty that many Indonesians experience. Here is what some of those protesters had to tell me just a little bit earlier.
Para saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran,
saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya
terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti. Tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Pada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia diambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita untuk tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Saudara-saudara sekalian, kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Kita mari bersama-sama perbaiki semua kekurangan yang ada pada pemerintahan dan pada negara kita. Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong, menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba. Saudara sekalian, demikian pernyataan saya setelah saya berunding dengan semua pimpinan partai, baik di dalam koalisi maupun yang di luar, dan semua pimpinan lembaga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve, shalom, om, santi, 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 om. Salam kebajikan, rahayu, rahayu.
Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Sekali lagi.